Salah satu yang dirindukan sejak pandemi COVID-19 melanda adalah merasakan euforia dan juga menyaksikan secara langsung pagelaran seni di depan mata. Apalagi konser musik ya. Nah sebelum pandemi biasanya kita udah sibuk nih cari tiket ataupun pesan tempat buat nonton acara musik di malam pergantian tahun. Tapi kali ini hampir semuanya virtual. Nah setelah hampir 2 tahun produktivitas pekerja seni melesu, para musisi kini bangkit kembali beradaptasi dengan pandemi. Yang jadi pertanyaan, apakah ekosistem semacam ini bisa memberikan kesejahteraan buat musisi dan bagaimana asa para pekerja musik menghadapi ketidakpastian di tahun mendatang. Dan untuk membahasnya bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom sudah ada Direktur Program Synchronize Fest Rizky Aulia atau Kiki Ucup dan juga ada grup EDM Tanah Air World Genius, ada Eka Gustiwana, ada Reza Octavian dan Gerald Liu. Hai semuanya, apa kabar? Halo, halo, halo. Hai, saya yakin kalian semua kangen menyaksikan konser musik, main di konser musik, kangen sama vibes-nya konser lah ya. Saya mungkin bisa ke Kiki atau Ucup dulu. Kalau ngelihat di tahun 2016 waktu festival lintas genre ini kemudian dihelat, sukses sampai dengan 2019. Kemudian sekarang harus switch karena ada pandemi, jadi virtual nih acaranya. Transisinya gimana sih? Apa kesulitannya Ucup? Kalau transisinya sih mau nggak mau ya kita mesti pivoting menjadi virtual concert karena kan satu-satunya solusi hanya itu aja ya. Kesulitannya sih ini sih Mbak, jadi Synchronize biasa diselenggarakan selama 3 hari, lebih dari 120 band gitu. Pas masuk ke virtual concert kita cuma bisa melaksanakan pertunjukan yang hanya 3 jam dengan penampil yang di bawah 30 band. Itu mungkin kesulitannya gimana caranya membawa karakteristik dan identitas Synchronize dengan konten yang tidak sebanyak Synchronize offline gitu. Berarti approaching-nya juga semakin sulit gitu ya, karena jadi banyak artis yang harus tampil dengan waktu terbatas di virtual gitu. Betul, jadi approaching-nya juga bukan satu setlist, misalkan satu band main selama 1 jam, enggak, tapi ya per lagu jadinya gimana caranya Synchronize ini ngebentuk makanan pertunjukan musik ini menjadi satu mixtape pertunjukan lah gitu. Oke. Nah ngomongin soal tahun 2020 kita mundur, pandemi mulai melanda, saya ke World Genius. Kita tahu kalian banyak banget nyabot penghargaan pada tahun itu ya. Kemudian kalian viral di media sosial dengan Lati dan juga sampai saat ini bahkan kolaborasi dengan musisi internasional tuh banyak banget gitu. Nah saya ke Eka mungkin gimana kemudian bisa survive? Nggak tahu, kalian menyebut ini bisa survive di industri musik atau justru tantangannya banyak banget? Ya jelas tantangannya banyak banget karena seharusnya ketika seorang musisi punya lagu yang berhasil dan viral itu efeknya langsung dapat off air yang banyak. Biasanya seperti itu. Tapi kebetulan pas World Genius kita dapat bonus aja sih. Jadi kita nggak bisa off air pada saat lagu kita viral. Dan ya akhirnya kita dari situ mulai beradaptasi sih dengan show virtual yang penontonnya cuma abang-abang kamera doang gitu. Jadi apa ya, ada momen kehilangan penonton gitu ya ketika kalian sedang puncak-puncaknya, tinggi-tingginya gitu. Iya kan, padahal EDM itu kan ketika kita perform kita butuh feedback dari penonton gitu. Beda kalau EDM itu kalau ada feedback kita pun juga dapet enak gitu kan. Tapi kalau di sini ya kita harus terbiasa akhirnya dengan di depan kamera aja gitu. Nah sekarang kan ini ada apa ya, kayak titik terang gitulah. Konser dalam skala besar akan bisa dihelat. Kabarnya pemerintah ngomongnya gitu ya. Nah saya harus tanya mungkin tanggapannya Ucup. Ucup optimis nggak sih dengar kabar ini? Optimis banget sih sebenarnya sama apa yang terjadi di akhir tahun 2021 ini kan udah banyak banget pertunjukan offline yang digelar ya. Dengan protokoler yang ketat, dengan kapasitas yang terbatas gitu, dan ini menjadi pertanda baik untuk menuju ke tahun 2022 yang lebih optimis untuk para pelaku industri pertunjukan. Oke. Ucup optimis, saya ke World Genius. Gerald optimis nggak? Apa mungkin persiapan yang bakal dilakuin kalau nantinya festival EDM skala besar gitu akan dihelat? Wah, persiapan sih kita sebenarnya kalau mau bilang siapin, udah siapin dari tahun 2020 kali ya. Udah OTW 2 tahun persiapan kan, karena dari awal pun kita sadar bikin Lati itu pun, dan selama kita menjalani proses online virtual segala macamnya itu kan kita sudah berkolaborasi juga dengan orang-orang kayak misalnya Mas Erwin Gutawa, banyak musisi etnis dan juga ya banyak artis internasional gitu kan. Jadi kita udah
pengen bisa nggak sih kita bawain yang unsur-unsur etnis misalnya, tapi ke acara festival yang gede gitu kan, ataupun kita di luar etnis, di luar yang misalnya latih dan segala macamnya, kita sendiri, misalnya saya, Eka, dan Arab demen banget sama namanya gaming, demen games banget, sama apalagi kalau aku sama Arab juga demen, istilahnya apa ya, kalau istilahnya Jepangan deh, yang agak ke Jepang-Jepangan, terutama anime gitu kan. Kayak kita bisa nggak sih bawain yang apa yang kita suka, apa yang menjadi hobi kita tuh jadi sebuah experience untuk si orang-orang ini datang dan nonton gitu sih Mbak. Gitu. Oh oke, jadi berawalnya sebenarnya dari hobi kalian masing-masing gitu ya, tapi akhirnya bisa narik viewers baru nih dari konten itu. Ngomongin soal konten, kalian bertiga itu kan besarnya dari media sosial ya, dari YouTube, dari TikTok gitu. Jadi kayaknya hal-hal digital atau virtual tuh udah lengket banget, udah paham lah. Nah, kalau grab viewersnya udah bisa, masarin karya kalian di digital udah bisa, Reza mungkin bisa jawab. Ketika kalian perform nih secara virtual, feedbacknya gimana selama ini? Baik feedback materi ataupun apresiasi? Ya, yang pasti sih energi sama feedbacknya nggak akan semasif kalau kita lagi lakuin konser yang nyata gitu, yang live gitu. Tapi aku dan teman-teman juga ngakalinnya kayak, oh ya udah kita ngasih feedbacknya juga. Mereka kan ngasih feedbacknya dari mereka mungkin Instagram story, dari mereka ngepost gitu-gitu kan. Ya kita kan ya repost itu apresiasi mereka ketika mereka udah nonton kita walaupun secara virtual gitu sih. Tapi ya energinya ya nggak bisa sebanyak yang beda, kalau kita lagi di live konser, beda banget. Tapi kita buka-bukaan aja deh. Bayarannya kalau secara virtual sama kalian manggung di festival musik gitu, gedean mana, Reza? Sama. Boleh gak sih Kak? Boleh gak sih? Jadi sama aja. Gerald? Jawaban PR banget ini. Sama? Wah, ini sama aja, sama. Sama. Saya harus tanya sama penyelenggaranya. Ucup beneran sama, Cup? Saya kurang tahu ya harganya. Ya, standar semua jawabnya. Ya harusnya kebetulan kan gue juga manajer dari salah satu penyanyi juga gitu. Sebenarnya kalau treatment online dan offline event tuh kurang lebih sih hampir sama, bahkan mungkin cenderung online event bisa lebih mahal malah. Kalau offline event kan udah fix nih budgetnya segini, mereka datang ke tempatnya, manggung, selesai gitu. Tapi kalau online kan ada mesti ngeset studio, ada mesti bikin artistik, ada mesti siapin kameranya, siapin sistemnya untuk live streaming. Jadi lebih banyak yang disiapin. Bahkan cenderung lebih mahal mungkin kalau mau bikin virtual concert gitu. Oh oke, tapi gini, konser live streaming terus sekarang juga marak ada konser drive-in gitu. Semua penontonnya lewat pakai mobil. Mana yang sebetulnya lebih efektif menarik penonton, Ucup? Oh, sebenarnya yang menarik penonton tuh bukan bentuk festivalnya sih Mbak ya. Maksudnya lebih kayak konten siapa yang tampil di festival itu ya. Kalau kita ngomongin festival after pandemi ya gitu. Konsep tuh bagian dari inilah, ibaratnya kayak kalau di makanan tuh lebih toppingnya berbeda gitu. Drive-in menarik, virtual concert menarik gitu. Cuman kan kalau drive-in kita lebih terasa dengar sound systemnya secara langsung gitu loh. Walaupun ada juga yang lewat sinyal radio. Nah, kalau kita compare berbicara soal pendapatan, Ucup, kan kadang-kadang live streaming juga penonton itu nontonnya free. Banyak medium yang kasih slot free untuk ditonton gitu. Nah, ini pada akhirnya kembali lagi ke pekerja di belakang layarnya, lebih sejahtera mana kemudian live streaming kah atau konser yang sekarang lagi marak? Sebenarnya kalau ngomongin sejahtera, banyak pelaku industri pertunjukan yang bisa dibilang tidak survive di masa pandemi ya, karena virtual concert kan butuh treatment, ibaratnya butuh sponsor lah. Tapi kalau offline concert ngitung bisnisnya lebih gampang karena bisa diprediksi dengan target tiket yang hadir gitu. Nah, kalau virtual concert sulitnya adalah virtual concert tuh belum jadi kebutuhan, orang belum punya urgensi untuk nonton virtual concert gitu karena banyak pertunjukan
pertunjukan band-band yang mereka mau tonton bisa dinikmati secara gratis di platform-platform online gitu, di DSP online gitu. Oke. Berbicara soal Jadi konser. kalau ngomongin secara bisnis ya better offline konser Better dibanding offline online ya. konser. Nah, kita lihat nanti titik terangnya kayak apa. Tapi kalau ngomongin soal konser, We're Genius, saya harus tanya kalian satu-satu, perform kalian yang mana nih, yang non virtual ya, yang mungkin stage-nya keren banget, yang nggak bakal bisa kalian lupain, dari Reza? Kalau aku pribadi, pengalaman aku pribadi mungkin ya, waktu itu kebetulan Gerald sama Eka waktu itu nggak ikut waktu itu karena memang tadi aku cuman hadir aja. Aku cuman hadir ke acara ini yaitu Jakarta Warehouse Project. Tapi We're Genius di-invite sama Yellow Claw untuk on stage satu lagu We're Genius gitu, dan that was crazy. Lagu kalian aku ngontrol puluhan ribu orang di sana, dan itu pengalaman gila banget. Oke, itu yang pasti dirinduin dari pandemi ini. Eka? Kalau dari saya sih lebih ke performance di pensi sih. Ya, performance kita di pensi. Kenapa performance di pensi? Karena kita bisa melihat kan lagu-lagu EDM biasanya dinikmati oleh anak-anak yang di atas 21 tahun biasanya. Udah dewasa lah. Nah, kalau di pensi itu kita bisa melihat mereka yang ingin menjadi seperti itu, tapi karena umurnya belum cukup, mereka benar-benar memanfaatkan momen WG di sana dan mereka joget-joget. Itu seru banget. Jadi happy ya? Iya, soalnya kita We're Genius tuh ada 2 set gitu loh, Kak. Ada live setnya juga, ada DJ setnya juga. Jadi itu 2 hal yang berbeda gitu kalau kita bawain ke konser gitu. I see. Oke, kalau Gerald? Kalau aku sih sebenarnya mirip Eka ya, tapi waktu itu acara namanya Kickfest kalau nggak salah itu di Bandung. Terus waktu itu yang nonton berapa rep ya? Ada beberapa ribu nggak sih kalau nggak salah? 15 ribuan. Nah itu. Dan itu kan juga sama kayak Eka, kita kan awalnya expect yang nonton kita kalau bisa apalagi klub gitu kan. Mungkin yang umur 18 sampai 24 atau di atasan 24 gitu lah. Tapi yang udah young adults gitu kan, dan ternyata pas kita nonton di situ benar-benar semua orang nonton, termasuk kayak misalnya ibu-ibu bawa anak kecil tapi mereka berdiri di depan gitu kan, jadi kita bisa ngeliat ternyata musik kita bisa nih connect tapi ke mereka gitu loh, dan ya kita senang sih. Iya, jadi ada kepuasan tersendiri gitu dari kita karena musik kita ya bisa nyambung dengan berbagai macam penonton gitu. Iya. Waktu itu sampai ibu-ibunya gitu kan gendong anaknya yang nyanyi. Iya, anaknya kecil banget tuh gitu. Masih 1 tahun nyanyi anaknya. Oh, masih 1 tahun nyanyi, luar biasa loh ya. Enggak. Tapi kalian ini kan titik terangnya udah ada mungkin. Kalian punya target nggak sih mungkin ingin manggung di festival EDM mana, Indonesia, luar negeri, dari Eka? Kalau dari Eka sih pengen nggak jauh-jauh sih, Southeast Asia lah. Itu dulu yang dari dulu kita targetin, dan itu sudah mau terjadi sebenarnya di tahun 2020. Seperti yang saya bilang tadi. Akhirnya terhambat karena pandemi ini. Betul, kan nggak bisa kemana-mana kan. Semoga tahun depan udah bisa Southeast Asia. Oke, Reza? Jangan tanya saya takut keceplosan, yang lain aja. Takut keceplosan, takut jadi teaser gitu? Iya, soalnya belum bisa diumumin, jadi jangan. Oke. Nah itu kita ada big event yang coming up, tapi kita nggak tahu nih boleh sebut atau nggak, jadi coba aja. Tapi ini seharusnya sih bisa ya, seharusnya sih akan terjadi ya. Assuming everything's fine. Ya, manajer kita di sini. Tahun 2022 ya? Nggak tahu boleh ngomong nggak nih? 2022. Ucup, terakhir ini kalau ngelihat pandemi sekarang mungkin sudah sudah ada beberapa pelonggaran aktivitas termasuk juga kegiatan musik. Harapannya di tahun mendatang sebagai pekerja musik? Tahun mendatang sih harusnya ya banyak pertunjukan musik yang akan terjadi secara offline ya. Dengan yang seperti yang tadi gue udah bilang ya, di akhir 2021 banyak banget yang sudah membuat acara offline, bahkan di salah satu kota ada yang sudah membuat festival gitu. Kayaknya harusnya banyak festival, banyak event yang akan berlangsung dari Q1 sampai Q3 sih. Oke, kalau We're Genius mungkin bisa diwakili Gerald, harapan di tahun mendatang selain tadi ada coming up project 2022 yang akan kita, mungkin amin akan kita tonton?
yang kayak tadi, yang baik di Asia atau mungkin di luar Asia ya, kita pengennya bisa segera mungkin tour baik di Indonesia, Asia ataupun seluruh dunia gitu kan. Itu pertama. Yang kedua pun juga seperti yang kita udah omongin di awal, segala macam collab yang terjadi pada tahun 2020-2021 semuanya itu full online, dan kita pun padahal pengen banget bisa ketemu mereka, ketemu langsung, sharing-sharing langsung gitu loh, kayak dulu lah kita bikin musik bareng musisi-musisi lain gitu kan. So yeah, we want just to like go to everywhere and then just meet everyone we want and then just work like normal gitu lah sebenarnya. Oke, kita harapkan juga akan seperti itu nanti di tahun depan, di tahun 2022 ada mungkin kalau tadi Ucup bilang banyak ternyata yang nggak survive dari pekerja musik, kita harap nantinya ada keberpihakan regulasi begitu ya terhadap pekerja musik di tahun mendatang supaya lebih sejahtera lagi tanda kutip. Teman-teman terima kasih banyak Direktur Program Synchronize Fest, ada Kiki Ucup dan juga Weird Genius, Eka Gustiwana, Reza Octavian dan juga Gerald Liu. Terima kasih, selamat tahun baru. Sama-sama, selamat tahun baru. Oke, dan program spesial CNN Indonesia Outlook 2022 akan kembali, tetaplah bersama kami.